Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai subjek pendidikan, terutama masyarakat global dan kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 17. Saya Maudi Kristianisi, NIM 2220069. Yang pertama yaitu pengertian dan peran masyarakat global dalam pendidikan. Masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat akan pendidikan, maka negara tidak akan berkembang. Kita akan tergantung dengan negara lain atau negara lain yang jauh lebih berkembang dari kita. Maka dari itu, peranan masyarakat terhadap pendidikan sangat berpengaruh untuk perkembangan wilayah, terutama wilayah atau negaranya sendiri. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh ilmu yang dimanfaatkan dalam kehidupannya untuk kesejahteraan bersama. Bisa dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan orang yang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan sebenarnya belum jelas. Tidak sejelas tanggung jawab pendidikan di lingkungan sekolah maupun keluarga. Peran masyarakat menjadi isu penting dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam program pendidikan serta lahirnya sebuah tawaran manajemen berbasis sekolah atau MBS yang memberi otonomi relatif luas kepada sekolah dan masyarakat. Pada bab 3 pasal 8 dinyatakan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekolah. Yang kedua yaitu asbabun nuzul mengenai surat An-Nisa ayat 17. Surat An-Nisa yang terdiri dari 176 ayat itu adalah surat Madinah atau yang disebut Madiniyah, yang terpanjang sesudah surat Al-Baqarah. Dinamakan An-Nisa karena dalam surat ini banyak dibicarakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wanita, serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibanding surat-surat yang lain. Surat yang lain banyak juga membicarakan tentang wanita, ialah At-Thalaq. Yang ketiga yaitu penafsiran surat An-Nisa ayat 17. Dikutip dari Ibnu Katsir, dengan kebodohan dalam ayat di atas adalah semua insan yang melakukan kemaksiatan kepada Tuhan, baik sengaja maupun tidak disengaja, dianggap orang yang bodoh. Menurut penafsiran Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, sesungguhnya Allah hanyalah menerima taubat dari orang-orang yang mengerjakan maksiat dan dosa-dosa lantaran ketidaktahuan mereka terhadap akibatnya dan potensinya mendatangkan kemurkaan Allah. Maka tiap orang yang bermaksiat kepada Allah tanpa sengaja atau disengaja, orang itu adalah orang yang jahil atau bodoh. Berdasarkan pertimbangan ini, meskipun dia mengerti bahwa hal itu diharamkan. Yang ketiga yaitu tafsir menurut Kemenak RI. Tobat seorang dapat diterima apabila dia melakukan perbuatan maksiat, yaitu durhaka pada Allah, baik dengan sengaja atau tidak, atau dilakukan karena kurang pengetahuannya dan karena kurang kesabarannya, atau karena benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang. Kemudian datanglah kesadarannya, lalu ia menyesal atas perbuatannya dan ia segera bertobat meminta ampunan atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, diucap dengan sepenuh hatinya. Terima kasih.
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.